guys, welcome back with Tukix Gaming Indonesia Channel. Alright guys, balik lagi di tutorial Adobe Premiere yang kedua. Dan kali ini kita akan belajar mengenai cara memasukkan atau cara menggunakan keyframe di Adobe Premiere. Sebelumnya kita sudah sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara memasukkan gambar maupun tulisan ke dalam Adobe Premiere ya. Jadi kita nggak harus belajar itu lagi karena sudah dipelajari di video yang sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai keyframe. Nah, keyframe itu sendiri adalah biasanya disebut dengan frame key. Frame key itu bertujuan untuk menentukan kapan objek itu akan masuk ke dalam sebuah video. Nah, misalkan seperti ini guys, kayak mengatur waktu kapan si gambar itu akan diperbesar atau diperkecil, kapan gambar itu akan dipindahkan, atau mungkin memberikan efek kapan efek itu dimulai di detik keberapa. Nah, itu kita bisa menggunakan keyframe ini agar lebih teratur. So, di sini kita akan membahas mengenai keyframe. Misalkan di sini kita memiliki sebuah objek gambar ya, objek gambar Sweet Chibi. Ini yang gambar ini ya, gambar si beruang ya, si Sweet Chibi. Lalu nanti di tab sebelah kiri atas di Effect Control, dia bakal keluar namanya Video Effect. Nah, ini sebelumnya kita matiin dulu. Nah, untuk mengaktifkan keyframe tersebut, nah kita tinggal menekan ini aja nih, toggle animation. Ini tinggal kita klik aja. Misalnya kalian membutuhkan perpindahan posisi dan pembesaran pada gambarnya. Nah, kita menggunakan position toggle dan scale animation toggle. Lalu kalian juga membutuhkan rotation rupanya. Oke, kita bisa menambahkan rotation pada keyframe-nya. Kita bisa nambah keyframe pada rotasinya. Nah, cara gunanya gimana, Bang? Nah, cara menggunakannya, misalkan di sini terdapat detik 00 ya. Detik dan menit 00. Nah, kita bisa menggeser frame tersebut menggunakan klik kanan untuk satu frame saja, lalu menggunakan shift, kalian tekan shift-nya, lalu klik kanan, tekan arrow kanan maksudnya. Nah, dia akan bertambah sebanyak 5 frame. Ya. Kalau kalian klik ketika kalian klik arrow-nya itu cuma satu kali, panah kanan satu kali, nah dia cuma bertambah satu frame. Tapi jika kalian pakai shift, dia akan bertambah sebanyak 5 frame. Nah, gitu. Ketika gambar di sini nih guys, di sini kan ada gambar nih keyframe, ada gambar keyframe sudah berwarna putih, itu tandanya kalian sudah menandai di titik tersebut menggunakan keyframe. Nah, sekarang kita akan memindahkan objek ini ke sebelah sini, tapi melewati ini nih, melewati tulisan keyframe, tidak menyentuh tulisan keyframe. Nah, kita akan coba menggunakan keyframe tersebut. Nih, perpindahan posisi, scale, dan rotation. Dengan cara seperti ini. Misalkan kita akan geser pada detik kedua ya. Misalnya saya geser ke menit kedua. Nah, lalu kita klik di sini motion. Kalian bisa memindahkan objeknya melalui manual seperti ini. Seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan pada video efeknya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita naikkan ke atas, misalkan di sebelah sini. Lalu kita ukur lagi, scale-nya kita perkecil ya. Misalkan sampai jarak segitu, kita perkecil coba frame-nya sampai scale-nya sampai sekecil ini. Lalu kita rotasikan sedikit si bonekanya ini menjadi agak sedikit ke kanan. Nah, ini jeda antara titik yang awal dengan titik yang akhir, titik keyframe yang akhir sampai titik keyframe yang awal maksudnya sampai titik keyframe yang akhir ini adalah pergerakan animasi daripada si keyframe tersebut, guys. Jadi ketika kalian play, nah gambarnya akan otomatis mengecil dan pindah sesuai dengan batas keyframe yang kalian tentukan. Jadi semakin panjang keyframe yang kalian buat, maka dia animasinya akan sedikit lebih lama. Tapi jika kalian men-setnya keyframe-nya agak lebih lebih dekat, maka dia akan lebih cepat animasinya, guys. Contoh seperti ini ya. Di sini kita akan memindahkan keyframe yang ini ke bagian ini, lalu memindahkan keyframe ini ke bagian yang ini, memindahkan keyframe yang ini ke bagian yang ini. So, maka animasinya akan jauh lebih cepat. Nah, itu tergantung pada kalian, guys. Kalian mau set keyframe itu di detik keberapa? Jadi ini bebas, terserah kalian. Semakin dekat, semakin cepat, semakin jauh, semakin
lelet juga pergerakan animasinya. So, langsung aja di sini ya. Berarti dari sini langsung aja kita tarik langsung seperti ini. Misalkan set. Lalu kita tandain lagi keyframe-nya. Lalu kita pindahin ke bawah lagi. Set. Oh, sebentar. Kita pindahin dulu di sini menitnya atau detiknya. Lalu kita pindahin dia ke bawah. Set. Lalu kita geser di sini palanya biar lurus sedikit. Lalu kita buat scale-nya agak lebih besar. Hop. Oke, mari kita lihat hasil akhirnya, oke? Nah, objeknya sudah berpindah sesuai keyframe-nya, guys. Jadi gitulah penggunaan keyframe untuk memindahkan sebuah objek. Lalu itu juga bisa digunakan kepada tulisan, guys. Tinggal kalian aja klik aja seperti semula. Tinggal kalian klik, lalu kalian pergi ke effect control, lalu ke motion, pilih kalian apa efek yang kalian ingin gunakan, misalnya kayak position scale atau rotation. Nah, itu tinggal kalian aktifkan aja toggle animation-nya, aktifkan. Lalu kalian klik ininya apa nih, objek yang kalian ingin keyframe-kan. Lalu misalkan ini dipindahkan ke atas kepalanya. Lalu ini kita akan pindahkan, kita geser sedikit, misalkan seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita beri scale yang agak sedikit lebih besar. Lalu misalkan kita rotasikan sedikit. Seperti ini. Lalu kita pindahkan lagi. Lalu kita akan geser keyframe yang ke sebelah sini. Yep. Misalkan seperti itu ya. Lalu ini kita tambahkan aja. Oke. Maka dia akan jadinya seperti ini. Tep. Yoi. Nah, inilah cara menggunakan keyframe, guys. Nah, keyframe itu bukan hanya untuk efek-efek seperti position and scale atau rotasi saja. Dia bisa digunakan untuk musik, guys. Misalkan contoh seperti ini ya. Ini ada musiknya kan? Nah, misalkan kalian merasa di musik ini cukup keras, nah kalian bisa memperkecilnya menggunakan keyframe, guys. Misalkan kalian mau bikinnya kayak kecil besar suaranya. Nah, kita bisa menyetingnya menggunakan keyframe. Kalian di sini lihat ada level kan, ada tulisan level. Nah, di level ini kalian nyalain aja animasinya. Tep. Lalu kalian beri keyframe di sini, misalkan di detik ke 6 kalian mau memperkecilkannya. Nah, stop di detik ke 6. Lalu tinggal kalian mundurin aja sampai dia minus, setelah kalian minus berapa. Nah, itu lagunya otomatis akan kecil sampai ke detik terakhir kalian bikin keyframe itu. Jadi dia akan lama-lama makin nurun gitu. Jadi musiknya akan makin kecil. Nah, contohnya seperti ini. Ya kan? Musiknya lama-lama makin kecil. Terus kalian mau memperbesarkan lagi suaranya. Nah, itu kalian klik dulu sekali keyframe-nya, kalian klik dulu. Lalu kalian geser lagi. Nah, di sini misalnya kalian langsung habisin aja ke besar gitu, langsung berubah jadi 0 misalkan ya. Maka suaranya tuh akan jadi besar banget, guys. Tuh, itulah penggunaan keyframe, guys. Jadi kalian bisa mengatur timing-timing yang kalian ingin tentukan sendiri, guys. Kapan kecil, kapan besar suaranya, kapan posisi harus dirubah, kapan scale itu harus dirubah, kapan rotasi harus dirubah. Nah, itu bisa menggunakan keyframe. Dan yang terakhir mungkin kalian bingung, misalnya, Bang, bisa nggak sih keyframe itu kita gunakan untuk pewarnaan? Bisa saja, guys. Nih, misalkan di belakang ini kan kita sudah ada background nih, background image. Nah, background image ini sudah gue beli efek change color ya. Jadi nanti kalian tinggal ke efek, lalu klik aja di sini color. Nanti di sana akan muncul change color. Nah, kalian klik aja, kalian drag and drop seperti ini dan masukkan ke dalam videonya. Lalu akan muncul seperti ini. Bang, gue mau bikin dong jadi kayak warnanya itu kedap-kedip gitu, terus ganti-ganti warnanya. Nah, kita bisa menggunakan keyframe ini, guys. Misalkan di sini kita menggunakan warna merah, lalu di sini ada W transformkan, ini kita centang, lalu kita geser sedikit ke sini. Nah, ini kita rubah warnanya ke sini, lalu geser lagi, kita rubah lagi warnanya menjadi ke sebelah sini, lalu geser lagi, kita rubah lagi warnanya, terus geser lagi, kita rubah lagi warnanya,
geser lagi, kita rubah lagi warnanya. Tergantung kalian, jadi merubahnya itu mau sebanyak apa. Misalkan kalian mau lightness transformnya kalian rubah, nah itu bisa aja. Nah, misalkan kayak gini. Nah, itu tergantung kalian nanti ya. Terserah kalian, colornya itu mau difokuskan ke warna apa. Kalau gua difokuskan ke warna merah. So, jadi kita akan lihat dari awal ya. Nah, tuh, kalian akan lihat backgroundnya dia akan berubah-berubah sesuai dengan keyframe yang udah kalian buat. Gitu. Nah, mungkin itu aja guys pembelajaran kali ini mengenai keyframe. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberi manfaat bagi kalian yang menonton. Sorry banget guys kalau gue masih agak sedikit terbata-bata dalam tutorial ini, karena jujur ya untuk menerangkan sesuatu cukup agak sulit gimana tuh ya, cukup sulit sekali bagi gue untuk menjelaskan mengenai tutorial. Cuman gue akan coba untuk mengimprove ke depannya supaya video tutorial gue akan jauh lebih baik lagi, dan pengucapan gue juga akan lebih baik lagi, dan agak lebih tertata lagi ke depannya. So, thank you banget guys yang udah support gue sampai sejauh ini, and see you next video. Bye-bye. Bye.